Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mujib Ubaidillah MPD selaku pemateri pertama pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Sofwatun Nada MPD untuk pemateri kedua hari ini. Yang terhormat Ibu Dede Cahyati Syahrir MPD pemateri ketiga pada hari ini. Dan kepada yang terhormat Dr. Hajah Dilia Gloria MPD selaku pemateri keempat hari ini dan Ketua Laboratorium Pak Yai Ensaf Nurjati Cirebon. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa memasuki acara orientasi laboratorium Pak Yai Ensaf Nurjati Cirebon pada hari terakhir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya Rahma Yuliani dan rekan saya Nia memimpin acara dan membacakan susunan acara hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua yakni penyampaian materi dari Pak Mujib Ubaidillah. Kemudian ada penyampaian materi dari Ibu Sofwatun Nada. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Dede Cahyati Syahrir. Dan yang terakhir sekaligus menutup acara orientasi lab akan ada materi dari Ibu Ria Gloria. Selanjutnya nanti ada pengumuman untuk pemenang giveaway kemarin. Ya. Oke. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yakni pemaparan materi oleh Bapak Mujib Ubaidillah. Assalamualaikum Pak Mujib. Assalamualaikum Pak Mujib. Assalamualaikum Pak Mujib. Oh iya, sebentar. Baik Bapak kita Mujib. Oke, teman-teman adik-adik semua, selain Pak Mujib, ini udah hadir juga ada Ibu Sofwatun Nada. Nanti setelah Pak Mujib, materinya akan dilanjutkan oleh Munada. Tes, halo. Oh ya, halo Pak. Rahma. Cukup dalam hadir. Bisa saya enggak? Bisa Pak. Oke, coba saya dikasih akses dulu. Oh iya Pak, siap. Sebentar Pak. Oh, sudah Pak, sudah. Oke, baik. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, baik. Mohon maaf ini saya di kendaraan. Saya tadi ngikut beberapa kegiatan dari pagi 7:30 saya sudah on Zoom ya, Zoom-Zooman dengan para pengelola jurnal Diktis. Nah, ini saya tadi dalam perjalanan ya. Kalau saya langsung ke kampus ini nggak cukup nih waktunya. Oke, baik. Langsung saja ya, terkait dengan praktikum fisika ini. Terkait dengan praktikum fisika, ini ada beberapa praktikum yang nanti kita laksanakan secara virtual, begitu ya. Secara virtual. Bentar. Menggunakan beberapa platform, ya. Menggunakan beberapa platform, ya. Ada virtual lab dari Kemendikbud, ada PET Colorado dari Amerika gitu ya. Kita bisa gunakan untuk simulasi karena memang alat-alat praktikum itu untuk fisika itu sebenarnya bisa nanti teman-teman simulasi juga di rumah menggunakan alat-alat yang ada di rumah gitu ya untuk menunjang kegiatan perkuliahan fisika gitu. Ada beberapa materi ya dalam fisika itu diantaranya di fisika dasar ya. Ada mekanika, dinamika, kemudian fluida, termodinamika, optika, dan listrik magnet. Nah,
nanti teman-teman mahasiswa semester 1 melakukan praktikum mandiri gitu ya. Praktikum mandiri nanti dipandu oleh teman-teman dari Asprak Fisika Dasar ya. Kemudian penggunaan virtual laboratory. Jadi nanti praktikumnya menggunakan virtual laboratory. Nanti teman-teman akan diberi link ya, link di mana virtual laboratory itu ada. Jadi tidak usah khawatir. Nah, teman-teman bisa melakukan simulasi, kemudian hasil simulasi itu data-datanya dimasukkan ke dalam tabel ya, kemudian dianalisis. Jadi nanti jadi ada laporannya gitu. Kemudian model yang saya gunakan nanti dalam praktikum virtual lab ini ada model inquiry, kemudian model problem solving ya, pemecahan masalah. Jadi nanti mahasiswa disuruh untuk memecahkan masalah-masalah ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan praktikum fisika. Jadi biasanya kalau problem based learning atau inquiry itu diawali oleh orientasi masalah dulu. Nah, dari masalah itu mahasiswa untuk melakukan penyelidikan, melakukan simulasi, membuktikan ya, memverifikasi atau menemukan gitu ya tentang keterkaitan variabel-variabel yang dicari gitu ya. Nah, ini virtual laboratory yang kita akan gunakan. Ada PET Colorado, kemudian virtual lab ya. Gitu. Oke. Setelah nanti teman-teman melakukan simulasi praktikum, teman-teman nanti membuat laporan praktikum ya yang mengikuti template. Jadi nanti sudah ada template-nya. Nah, nanti kemarin sudah saya bagi kalau nggak salah ya. Nanti kalau saya nanti kirim lagi di Google Classroom-nya. Jadi template sudah saya sediakan formatnya. Ya, jadi teman-teman bisa diketik jawabannya gitu ya. Laporan praktikumnya bisa diketik. Yang tidak mempunyai atau belum mempunyai laptop, PC ya, bisa ditulis tangan pada buku folio gitu yang besar itu ya. Nah, nanti di scan. Nanti di scan kemudian diupload pada Google Classroom. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, ini materi praktikumnya ya. Mungkin nanti bisa bertambah ya. Karena simulasi ini sangat ringan ya. Artinya bisa dilaksanakan kapan saja. Teman-teman bisa melakukan kapan saja ini. Ya, misalkan nanti materi pertama itu terkait dengan simulasi alat ukur. Kemarin Asprak dan saya sudah melakukan syuting gitu ya di laboratorium terkait alat ukur fisika gitu ya. Nah, kemarin saya sudah lihat videonya bagus ya. Kemudian ada hukum Hooke gitu ya tentang elastisitas. Kemudian ada gerak parabola, ini mewakili dinamika partikel, dinamika ya. Kemudian ada rangkaian seri paralel ya. Ada rangkaian seri paralel itu ini listrik ya. Hukum Ohm juga. Hukum Boyle ini termodinamika. Kemudian ada indeks bias. Kita akan belajar indeks bias. Ini indeks bias ini unik nih. Teman-teman nanti bisa nyoba sendiri di rumah menggunakan gelas, menggunakan cermin dan sebagainya. Nah, itu juga kelihatannya sepele, sederhana, tapi kalau diulik gitu ya, dipraktikumkan gitu, didemonstrasikan sendiri di rumah, itu Anda akan lebih paham ya. Selama ini mungkin fisika suatu yang sangat sulit, tetapi Anda bisa melakukan sendiri di rumah sebenarnya. Kemudian ada elektromagnet. Nah, elektromagnet juga ini bisa dilakukan sendiri praktikum di rumah dengan alat-alat sederhana ya. Ya misalkan kayak kabel ya, cari kabel rambut, kabel itu ya. Kemudian ada baterai dan sebagainya, itu nanti bisa praktikum mandiri sederhana. Nah ya, nanti lihat akibatnya apa yang timbul gitu ya, reaksi apa yang timbul. Nanti juga bisa melakukan ini indeks bias elektromagnet juga bisa disimulasikan dalam virtual lab gitu. Kemudian contoh kasus nih, contoh kasus ya, bukan kasus yang negatif, tapi contoh masalah gitu ya. Ada 2 buah resistor. Resistor pertama itu 50 ohm. Resistor kedua itu 100 ohm yang disusun secara paralel misalkan. Dengan V-nya ya 3 volt. Ampere meter dipasang secara seri dan voltmeter dipasang secara paralel terhadap resistor. Nah, misalkan gini, coba ungkapkan hipotesis yang Anda ungkapkan hipotesisnya terkait dengan
kuat arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Ya. Ungkapkan hipotesis terkait dengan beda potensial pada masing-masing hambatan. Nah, di sini kemampuan hipotesis Anda diukur, diasah ya. Misalkan, hipotesis itu kan dugaan sementara. Dugaan sementara itu, misalkan kuat arus yang mengalir pada R1 lebih besar daripada kuat arus yang mengalir pada R2. Nah, itu hipotesis. Beda potensial masing-masing hambatan besarnya sama. Nah, itu hipotesis namanya. Ya. Kemudian kan ada variabel-variabel yang akan kita cari. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Nah, variabel terikat, variabel yang itu ya, yang dipengaruhi begitu ya, dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, itu ya, nanti variabelnya ada variabel V, variabel I gitu ya. I itu kuat arus, V itu beda potensialnya. Nah, terus kalau ini diganti dengan lampu, ya, lampu dengan hambatan, lampu pertama hambatannya 50 ohm. Lampu kedua hambatannya 100 ohm. Coba ungkapkan hipotesisnya. Itu misalkan ya. Oh, hipotesisnya, oh lampu pertama itu lebih terang daripada lampu yang kedua. Itu hipotesis. Setelah itu, mahasiswa melakukan simulasi sendiri. Simulasi sendiri, nggak usah takut kalau rangkaiannya kebakar, karena itu kan virtual lab ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi nanti setelah disimulasikan, oh ternyata memang benar lampu pertama dengan hambatan 50 ohm itu lebih terang daripada lampu kedua, misalkan gitu ya. Nah, itu hipotesis. Nanti itu dibahas di pembahasan. Nah, data-data I-nya berapa, V-nya berapa, V1, I1 itu dimasukkan ke tabel. Kemudian Anda bisa juga menghitung secara manual. Kan ada ya, secara manual kan bisa dicari. Jadi Anda bisa secara virtual lab Anda bisa tahu, kemudian secara manual Anda bisa mencari apakah cocok gitu ya. Oh, ternyata cocok nih hasil perhitungan manual dengan apa yang ada di virtual lab gitu ya. Nah, itu. Kemudian dibahas. Kenapa lampu pertama itu lebih terang? Kenapa lampu kedua lebih redup? Nah, itu dibahas di situ. Kenapa? Apa yang menyebabkan lampu pertama itu lebih terang? Misalkan gitu ya. Itu dibahas di pembahasan. Nah, Anda bisa menggunakan dalam membahas itu menggunakan rumus-rumus, formula-formula dari buku-buku yang diambil dari referensi buku-buku universitas. Kemarin sudah saya beri ada, kalau nggak salah, 7 atau 6 buku ya, yang sudah saya share melalui Google Classroom untuk di-download gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa mendownload di sana. Nah, gunakan itu sebagai referensi. Ya. Oh iya, ternyata menurut kaidah beda potensial masing-masing hambatan pada rangkaian paralel itu besarnya sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V misalkan, atau V gitu ya. Nah itu menurut siapa gitu, di bukunya siapa. Nah itu kayak gitu tuh, gitu ya. Nah ini sekaligus bisa dijadikan sebagai tindakan verifikatif, memverifikasi kebenaran sebuah konsep. Selama ini kan kita tahu konsepnya tentang hukum Ohm, tentang kaidah seri dan paralel. Nah melalui kegiatan itu kita bisa memverifikasi, oh ternyata benar. Ya, nah dari situ akan timbul, oh begitu, oh iya ya gitu. Nah ini yang akan coba kita bidik dalam kegiatan praktikum ini, ya. Jadi mengembangkan keterampilan proses sains, tapi keterampilan proses sains yang secara inilah nalar aja, karena keterampilan proses sains yang mengukur itu nggak bisa, karena ini virtual, jadi hanya menalar saja, paling menalar bagaimana membuat hipotesis, membuat kesimpulan, menganalisis, gitu ya. Menyimpulkan gitu, mensintesis gitu, paling itu saja. Jadi saya rasa cukuplah untuk mengembangkan itu. Jadi teman-teman ini bisa buat bekal nanti teman-teman mahasiswa untuk jadi guru IPA ya cukup lah ya. Untuk materi-materi seperti ini bisa lah, bisa, sangat bisa sekali. Ya, bahkan ada mahasiswa kita yang alumni itu ngajar materi fisika tuh untuk anak SMA juga ada, ngajar les. Jadi dari bekal-bekal ini bisa lah, cukup gitu ya. Saya ingin mencoba mengajarkan materi fisika yang mudah gitu ya, dan tidak jelimet-jelimet gitu ya.
coba cari yang hal-hal yang sederhana kelihatannya, tapi kita tahu konsepnya gitu. Mungkin itu dulu ya, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Pak. Terima kasih Pak Mujib sudah Ya. meluangkan waktu dan materinya. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Selanjutnya adalah materi dari Ibu Sofwatun Nada, MPD. Assalamualaikum. Mau dulu. Ya. Monggo Pak Mujib. Ya, mau itu short course lagi, balik ke short course. Monggo, Ya, monggo. semangat Bapak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya share screen dari saya ya. Oke, boleh. Sebentar, masih loading. Iya. Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mah? Sudah. Suara saya jelas nggak? Soalnya dari rumah nih. Ya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, host ya, tim laboratorium MIPA YIN Syekh Nurjati, kepada yang terhormat Ibu Dr. Ria Yulia Gloria selaku ketua lab MIPA YIN Syekh Nurjati, kepada Ibu Kajur, Sekjur, serta anak-anak biologi semester 1 yang wajahnya masih fresh ya, menyegarkan sekali melihat kalian. Kalau bisa ditampakkan ya, biar ibunya bisa lihat nih wajahnya yang manis-manis tuh, kayak Lupna ya. Lupna udah manis sekali tuh. Oke, untuk materi ini ya, Ibu ingin memperkenalkan praktikum struktur dan perkembangan hewan. Namun sebelum Ibu memperkenalkan praktikumnya, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu Sofwatun Nada, dosen pengampu sekaligus penanggung jawab terkait praktikum struktur dan perkembangan hewan. Nah, nanti struktur dan perkembangan hewan ini mata kuliah yang berpraktikum mulai dari tahun 2017. Jadi angkatannya Teh Rahma itu nggak dapat praktikum SPH kayaknya ya Teh ya. Nah, angkatan tua nggak dapat ini. Nanti praktikum, ya Rahma nggak dapat praktikum SPH ya. Iya Bu. Iya, jadi mulai adik tingkatnya Rahma ini dapat praktikum SPH karena SPH ini dulunya namanya struktur hewan ya, 2 SKS. Nah, kemudian beralih jadi struktur perkembangan hewan, mulai kita penyesuaian kurikulum KKNI ya. Jadi ada praktikumnya itu 1 SKS digabung dengan mata kuliah 2 SKS jadi 3 SKS. Nah, mata kuliah dan praktikum SPH ini kalau kalian struktur dan perkembangan hewan itu kepanjangan ya ibunya ya. Jadi SPH istilahnya tuh SPH gitu ya. Jadi SPH ini mata kuliah yang dijumpai di semester 3. Nah, nanti kalau semester 3 kalian ketemu Ibu, kalau semester 1, semester 2 belum ya. Semester 3 ini mata kuliah berpraktikum wajib ya pada mata kuliah tadris biologi. Oke, lanjut. Nah, ini kebetulan saya tim teaching tahun ini, kalau tahun kemarin dengan Bu Dede Cahyati, tahun ini saya berkesempatan tim teaching dengan Ibu Muhimatul Umami. Kalau Bu Hima itu kemarin sudah mengisi kalau tidak salah zoologi ya, terkait zoologi. Jadi kami itu dosen-dosen kehewanan ya, kalau dilihat. Nah, jadi saya tim teaching minggu ini semester 3 ini dengan Bu Hima, kemudian dibantu oleh beberapa asprak yang tentunya sangat membantu dan sudah
melalui beberapa tahap seleksi. Itu ada Teh Uyum dari semester 7, Ajeng semester 5, kemudian ada Nidi semester 5, dan Anwar semester 5. Jadi ini kami tim teaching, nanti kalau misalkan semester depan bisa jadi aspraknya ganti, tapi dosennya insya Allah tetap sama ya. Nah, oke. Suasana praktikum SPH. Ibu ingin perkenalkan bagaimana sih suasananya. Nah, praktikum SPH ini yang terkait nanti kita itu ada beberapa, karena praktikum ini memberikan pemahaman ya, memberikan pemahaman tentang pola tubuh, kemudian ada simetris, organisasi tubuh hewan, jaringan dasar, sistem organ, kemudian ada lagi perkembangan ya. Jadi meliputi integumentum, kemudian ada otot, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, ekskresi, reproduksi, syaraf, kelenjar endokrin ya, kemudian alat indera dan perkembangannya. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian ada proses perkembangannya itu mulai dari gametogenesis, kemudian ada fertilisasi, segmentasi, blastula, grastula sampai neurola. Jadi ini mata kuliah yang menarik, kebiologian yang menarik, dasar dari semester 3 ya. Kemudian ini, nah sebelum kita menginjak ke praktikum ya, bagaimana sih praktikumnya, gambaran praktikumnya SPH ini. Yang pertama, praktikum SPH itu niatkan praktikum menimba ilmu yang bermanfaat atas ridho Allah ya. Karena nanti kita ada teknik pembedahan, ada istilahnya menggunakan spesimen yang benar-benar kita itu menggunakan spesimen makhluk Allah ya, yang dimana kita tidak asal membedah kayak gitu, tapi niatkan untuk mencari ilmu dari spesimen yang kita bedah kayak gitu, ada apa saja sih di dalamnya. Jadi kita harus betul-betul mengharapkan ridho Allah SWT. Kemudian lokasinya di mana? Kalau praktikum SPH, tentunya lokasinya di lab zoologi ya, karena lab zoologi itu lab yang kaitannya dengan hewan. Kemudian menggunakan APD lengkap, tentunya sama ya kalau praktikum zoologi fair, praktikum SPH, zoa fair, fisiologi hewan, kita harus betul-betul menggunakan alat pelindung diri lengkap. Minimal sekali itu sarung tangan latex dengan masker ya. Jadi kalau bisa pakai kacamata boleh ya, agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri yang ada pada spesimen yang akan kita bedah. Kemudian jujur, teliti, dan terampil. Ini sangat sangat harus dimiliki oleh seorang peneliti, karena nanti kita akan mengamati mikroskop. Jadi gambarnya itu tidak dirubah-rubah seenaknya sendiri ya. Apa yang ada di preparat yaitu hasilnya. Kemudian teliti dan terampil. Terampil di sini kita karena pendekatannya mikroskopik dan makroskopik, jadi kita harus terampil menggunakan mikroskop, kemudian terampil juga menggunakan alat bedah ya. Kemudian suasana praktikum yang kondusif akan menunjang proses praktikum. Jadi praktikum SPH ini diharapkan suasananya yang kondusif di kelasnya kayak gitu, di pada saat praktikumnya ya. Oke. Nah, ini praktikum SPH yang tadi. Jaringan apa saja sih yang ada di praktikum SPH? Yakni jaringan dasar mikroskopik, mencakup jaringan dasar ya, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, kemudian jaringan syaraf, kemudian ada lagi eritrosit, jaringan darah, ada juga terkait dengan cerebrum, kemudian preparat sistem syaraf. Jadi insya Allah preparat yang ada di lab itu cukup ya untuk kita belajar mewakili terkait jaringan. Kemudian ada sistem dan struktur organ. Sistem dan struktur organ ada beberapa, nanti kita melakukan pembedahan itu. Nanti kita lihat, oh di situ sistem pernafasan dari mamalia, contohnya mencit, kemudian kita bandingkan, oh sistem pernafasan dari amfibi, contohnya rana ya, kodok gitu ya. Jadi kita bandingkan, ada beberapa spesies yang akan kita bedah, kita bandingkan, oh polanya, strukturnya seperti ini, sistem pernafasan ikan, dia menggunakan insang, ternyata berbeda ya dengan mamalia, dia menggunakan paru-paru kayak gitu. Nah nanti kita lihat.
Kemudian ada teknik pembedahan ya, teknik pembedahan nanti kita ajarkan. Nah, teknik pembedahan ini diajarkan di SPH nanti akan bermanfaat sekali dan kalian harus betul-betul menguasai di mata kuliah praktikum SPH ini karena nanti akan dipakai di zoologi verteb dan fisiologi hewan ya. Seharusnya mata kuliah SPH ini harus lulus. Kalau misalkan nggak lulus, nanti sebetulnya agak susah untuk mengikuti mata kuliah fisiologi hewan dengan zoofair gitu. Oke, kemudian ada field trip ya. Field trip ini sebagian dari praktikum yang ada di ruangan ya, di lab kayak gitu. Jadi kita mengamati langsung di lapangan bagaimana struktur, kemudian contohnya nanti Ibu kasih gambarnya ya. Nah, ini ada gambaran di laboratorium zoologi ya. Ini kita sedang melakukan pengamatan mikroskopik. Jadi ada beberapa preparat, ini ada kotak preparat ya, kotak preparat. Di sini ada kotak preparat jaringan otot, jaringan epitel, jaringan dasar, semuanya ada beberapa ya. Kemudian kalau di lab kemarin asprak Ibu apa namanya? Melihat lagi itu ternyata ada hard bone, hyalin cartilago, di situ lengkap ya. Kemudian otot polos, otot jantung. Terama boleh ikut lagi teh praktikum SPH teh karena dulu kan nggak dapat praktikum ya SPH-nya. Nah, itu Boleh, ada boleh, otot. boleh. Iya. Jadi kalau dulu dapatnya suhe kan hanya di kelas saja ya. Kalau Betul, sekarang iya. SPH-nya kita mikroskopiknya juga ternyata ada banyak ya preparat yang ada di lab. Kemudian ada otot jantung, otot serat melintang, epitel, kemudian ada nah sampai struktur dan perkembangan untuk reproduksinya juga ada ya preparat penis, preparat testis, kemudian ada preparat vagina, preparat spermatozoa juga kita punya kayak gitu. Jadi ini gambarannya ini sangat ini hanya sebagian ya. Ini ada hyalin bone hyalin cartilago, terus ada ini kalau tidak salah ini otot polos, otot ini ya otot jantung, kemudian lurik. Nah, ini gambarannya. Tuh. Sangat bagus. Ini perbesaran 4x10 kalau nggak 10x10 ya. Ini bagus sekali. Oke, ini untuk teknik pembedahan ya, disertai dengan pengamatan. Jadi nanti kita ajarkan kepada kalian teknik pembedahan. Semoga ya nanti apa namanya untuk semester kalian pada saat semester 3 itu sudah istilahnya sudah bertemu langsung gitu ya, tidak online lagi. Tapi untuk semester ini kita masih menggunakan online ya. Jadi Asprak mempersiapkan bagaimana mengajarkan teknik pembedahan, kemudian tata caranya, kemudian sistematika mulai dari awal sampai akhir. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana tata caranya mulai dari apa namanya pembiusan, kemudian ada beberapa teknik selain pembiusan karena yang semester 3 ini praktikumnya kan di rumah. Jadi menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Jadi walaupun nanti ada pembedahan mencit, alat-alatnya pakai gunting yang sederhana kayak gitu. Tidak menggunakan gunting bedah karena gunting bedah kan lumayan ya kalau beli secara pribadi. Kemudian menggunakan alat-alat yang ada di rumah kayak styrofoam sebagai alas kayak gitu. Nah, oke. Nah, pengamatan struktur dan organ pada hewan ini meliputi sistem pernafasan ya, kemudian sistem ekskresinya, kemudian ada sistem pencernaannya, sistem reproduksinya, alat indranya. Jadi semuanya kita amati. Nah, ini kebetulan dia sedang ini ya, telurnya kelihatan. Pada saat dibedah rananya sedang apa namanya mengalami pembuahan. Nah, kita lihat, kemudian kita amati sistem integumennya. Nah, ini sangat lengkap sekali. Jadi, ketika kita membedah, kita niatkan atas ridho Allah, kayak gitu. Semoga spesimen yang kita bedah itu ikhlas ya. Karena kita kan ingin mencari ilmu, kayak gitu dari dia, ingin melihat apa yang ada di dalamnya, kayak gitu. Oke.
Nah, ini marmut ya, spesiesnya marmut, jadi agak lebih besar. Rahma nggak usah tarik nafas gitu, mah, ya. Ya, mungkin anak-anak semester tuh, ih jijik Bu, kayak gitu. Tenang saja ya, ini pembedahannya sesuai prosedur. Jadi kalian kita ajarkan, jadi tidak asal bedah kayak misalkan kayak apa namanya, seperti pembedahan pada umumnya gitu ya, motong ayam langsung cekrek gitu, enggak seperti itu ya. Jadi kita ada tekniknya sendiri. Kemudian ini apa namanya, pada Piskes ya, pada Piskes kita lihat sistem pernafasannya, insang kayak gitu. Nanti kita lihat pada mamalia sistem pernafasannya menggunakan paru-paru. Jadi kita lihat semuanya. Nah, oke. Kalau ini foto-foto di kelas ya, pendampingan intensif dari dosen, pembimbing, dan asisten praktikum. Jadi kita melakukan pembimbingan intensif, baik yang remedial atau apa namanya, inhal ya, inhal. Kemudian ada pembimbingan secara intensif per kelompok. Jadi satu kelas itu bisa ada 4 asprak ya. Jadi sangat kondusif sekali. Kemudian pendampingan dari kami para dosen ya kepada asprak sebelum dimulai praktikum. Nah, ini suasana praktikum di lab zoologi. Ini sebelum dan sesudah sih sebetulnya ya. Kalau sebelumnya itu fokus sekali anak-anak di kelas ya. Nah, nanti semoga berakhir pandemi ini kalian yang semester 1, pada saat sudah semester 3 kita sudah bertemu langsung di lab zoologi ya. Kemudian ini bagian kebahagiaan kita ya, walaupun di tengah-tengah laporan praktikum. Nah, ini kalau yang belum tahu semester 1 ini adalah lab zoologi ya, ini lab zoologi nih. Jadi kalau zoologi verteb, kemudian zooafer, fisiologi hewan, kita nginduknya di zoologi ini, lab zoologi, kita jadi satu. Nah, ini suasana praktikum, masih suasana praktikum ya. Ini Bu Nada dan Bu Hima ya. Kami saat ini sedang melakukan pendampingan untuk praktikum online. Jadi untuk praktikum online, nah ini tidak bisa secara langsung dekat seperti ini lagi ya untuk semester ini. Jadi ini pendampingan asprak-asprak kami kepada apa namanya, peserta didik, pada mahasiswa. Waktunya udah habis ya? Waktunya udah habis? Boleh lebih dari 15 menit katanya Ibu, barangkali mau salam-salam sebentar lagi boleh? Oh, oke. Sebentar lagi field trip nih. Oke. Ini yang field trip ya. Ini Ibu banyak gambarnya. Field tripnya ini setiap semester, setiap tahun kemungkinan berbeda ya. Kemungkinan berbeda. Jadi coba cari mana Ibu di sini ya. Ada ya. Di antara mahasiswa-mahasiswa ini ada. Jadi ini apa namanya? Field tripnya kita langsung ke lapangan ya, kita mengamati potensi lokal yang ada di wilayah Ciayu Majakuning. Nah, kebetulan semester tahun lalu ya, berarti ini tahun lalu, ini kita ke Kura-Kura Belawa, kalau ada yang rumahnya daerah Sindang sana ya, Kura-Kura Belawa itu. Nah, kita mengamati sistem reproduksi, kita bebaskan mahasiswa untuk mini riset, jadi pengamatan bagaimana sih kura-kura Belawa itu sistem reproduksinya, kemudian kita lihat, nah ini kura-kura Belawa. Kalau orang Cirebon mah bilangnya apa, bulus gitu ya, bulus. Apa sih bulus ya? Nah ini dari sistem integumennya saja berbeda dengan kura-kura biasanya ya. Dia lunak gitu, karapaksnya lunak. Nah kemudian kita belajar langsung dari praktisi dan pengelola. Setiap hari kan kita belajarnya lewat apa namanya, secara teoritis praktikum di lab gitu ya. Ada saatnya kita explore, kita mencari tahu melalui praktisi dan pengelola. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah explore di daerah Plangon, daerah Gunung Jati kayak gitu terkait kera ekor panjang. Kemudian ada lagi pernah berkesempatan bersama zoologi afer ya, kita ke lab LIPI ya, ke LIPI terkait apa namanya, struktur dan perkembangan kayak gitu. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis ya. Selamat belajar, selamat bertemu di semester 3 dengan Bu Nada. Tetap semangat untuk anak-anak Ibu. Ibu kembalikan ke host Teh Rahma, Teh Mia, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Nada, materinya.
Iya, adik-adik. Ada komen satu nih dari Lubna. Pengen Bu, katanya. Sama ya, semuanya juga kita juga pengen Lubna dapat SPH nih. Ya, nanti sabar ya. Makanya semester 1, semester 2 semangat, semester 3 nilai SPH-nya bagus. Jadi nanti bisa bergabung menjadi asprak Ibu. Wah, udah promosi nih. Udah promosi. Aduh, sabar ya. Semoga. Oke, ini abis Ibu siapa ya? Ibu Ria ya? Bu Dede dulu. Oh, Bu Dede. Oke, Bu Dede. Oke, terima kasih. Iya, iya. Sehat-sehat Bu Nada. Oke, lanjut deh. Selanjutnya pemateri ketiga ya, adik-adik masih stay semua. Oke, selanjutnya ada Ibu Dede Cahyati Syahir. Assalamualaikum Bu Deca. Sudah ada suaranya, Teh Rahma? Sudah Ibu. Cukup jelas? Jelas. Oke. Oke, tadi sempat putus dulu ya. Oh, terus nyambung lagi ya Bu. Ya. Ini bisa langsung dimulai? Bisa Ibu udah jadi co-host, jadi bisa share screen dari Ibu juga bisa. Oke. Ya, share screen dulu. Sudah tampak screen-nya? Sudah? Oke. Ya, terima kasih untuk Teh Rahma dan Teh Mia ya. Dimulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini bisa bergabung ya untuk acara orientasi pengenalan laboratorium ya. Ya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajaria Yulia Gloria MPD selaku Kepala Lab MIPA YIN Syekh Nurjati Cirebon, yang terhormat Ibu Ketua Jurusan, dan juga ini masih ada Bu Nada nggak nih? Ya, kepada Ibu Bapak dosen pengampu ya di biologi yang lain, dan tentunya juga ini kepada, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung untuk adik-adik mahasiswa semester 1 di jurusan Tadris Biologi. Ini kita nanti masuk ke klub jas putih ya. Ya, semoga pandeminya segera berakhir, jadi bisa memakai jas putih bersama-sama ya di lab kampus seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Dede Cahyati Syahir. Nah, di sini akan sedikit memaparkan ya mengenai pengenalan praktikum fisiologi tumbuhan. Nah, untuk dosen pengampunya ini tim teaching ya, kebetulan dengan tim teaching dengan Ibu Kalab ya, dengan Ibu Dr. Hajaria Yulia Gloria. Nah, kemudian untuk fisiologi tumbuhan juga karena ini merupakan mata kuliah yang berpraktikum, jadi ada asisten praktikum juga. Nah, ini asisten praktikum untuk fisiologi tumbuhan itu ada Kak Brili ya, kemudian Kak Adit, ini semester 7 semua kebetulan. Kemudian Teh Teti dan Teh Wulan Sari Ayu. Nah, ini untuk asisten yang membantu nanti di semester ini ya, di semester ini membantu jalannya praktikum fisiologi tumbuhan. Nah, sedikit kenalan ya dengan fisiologi tumbuhan itu apa sih gitu ya. Nah, jadi fisiologi tumbuhan ini apa ya, secara singkat itu ilmu yang mempelajari proses, fungsi, dan aktivitas tumbuhan dalam menjaga dan mengatur kehidupannya seperti itu. Jadi di dalam fisiologi tumbuhan ini dipelajari juga ya bagaimana lingkungan ini berperan untuk mempengaruhi kehidupan dari tumbuhan itu. Jadi ada aspek fisika, kimiawi, dan biologi. Nah,
Jadi untuk core konsepnya, ya konsep intinya di sini memang dibagi menjadi 3 submateri besar gitu ya. Ada biofisika yang mana di dalamnya itu nanti akan mempelajari hubungan tumbuhan dengan air, difusi, osmosis, transportasi pada tumbuhan, dan juga transpirasi. Nah, untuk yang kedua, submateri besar yang kedua ini biokimia, ya diantaranya mempelajari enzim, respirasi, fotosintesis tentunya yang berperan dalam metabolisme di tumbuhan tersebut. Kemudian yang terakhir, ini konsep besar terakhir itu tentunya biopertumbuhan ya. Bagaimana mempelajari nutrisi tumbuhan, pertumbuhan perkembangannya, fitohormon, gerak pada tumbuhan, ya fotoperiodisasinya, dan juga dormansi. Nah, ini yang dipelajari di fisiologi tumbuhan. Kalau di perkuliahannya kan 2 SKS ya, kemudian dibantu 1 SKS untuk kegiatan praktikum. Nah, praktikumnya apa aja sih gitu ya. Nah, kalau di fisiologi tumbuhan ini 8 acara praktikum yang nanti kalau kalian sudah semester 7 juga akan mengalaminya gitu ya. Ini ada yang tadi ya, difusi, osmosis, transpirasi, respirasi pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan ya. Fotosintesisnya di sini ada percobaan Salk dan Ingenhousz gitu ya. Dan juga respirasi pada tumbuhan. Nah, ini yang biasanya dilakukan di laboratorium. Nah, cuma kalau sekarang ini kan ceritanya lagi pandemi begini ya. Jadi untuk semester ini dibagi beberapa metode dalam melakukan praktikumnya gitu ya. Nah, ini untuk semester sekarang, jadi ada beberapa topik yang memang melakukan praktikumnya di rumah. Ya, ini ada difusi dan osmosis. Barangkali ada nih dari adik-adik mahasiswa nih yang pernah mengalami dulu saat SMA ya, terutama yang IPA. Kalau belum, yaudah nanti kita coba di semester 7 gitu ya. Nah, ini karena memang alat dan bahannya masih bisa ditemukan di sekitar rumah, jadi yang gelas kimianya diganti sama gelas aqua aja deh, gitu nggak apa-apa, ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan di rumah seperti itu. Begitupun dengan acara praktikum yang transpirasi. Jadi mau tahu nih transpirasi pada tumbuhan tuh bagaimana, gitu kan ya. Nah, ini juga bisa dimodif ya. Yang biasanya pakai tabung reaksi ya. Nah, ini bisa pakai botol gitu kan, bisa juga botol bekas UC ya. Itu kan banyak biasanya seperti itu. Kemudian juga untuk yang fotosintesis, yang percobaan Ingenhousz itu bisa dilakukan di rumah. Jadi ini 4 acara yang nantinya bisa dilakukan di rumah. Tentunya tetap ya ada bimbingan dari asisten praktikum maupun dosen pengampu tentang bagaimana sih dalam melakukan percobaan tersebut. Ya, jadi di masa pandemi ini biasanya asisten praktikum itu mengarahkan pembimbingannya itu melalui video. Nanti mahasiswa di rumah melihat instruksinya begini, kemudian mereka lakukan di rumah seperti itu. Nah, untuk beberapa acara praktikum yang memang membutuhkan alat dan bahan yang tidak bisa mudah ditemukan dan mungkin alat-alatnya juga harus tertentu dan hanya ada di lab. Nah, ini metodenya nanti kakak-kakak Asprak ini akan mendemonstrasikannya di lab gitu ya. Jadi melakukan praktikumnya dari awal hingga akhir. Nah, mahasiswanya ngapain dong? Tidak cuma menyimak ya, selain menyimak, nanti juga mengisi lembar kerja yang mana di situ lembar kerjanya pastinya berkaitan dengan apa yang disimak di video dan juga analisis hasil temuan praktikumnya ya. Jadi kalau kenapa hasilnya bisa seperti itu? Nah, itu kan butuh analisis ya. Analisisnya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, metode lainnya ini ada praktikum virtual ya. Yang mana praktikum virtual ini kan
pembelajaran elektronik menggunakan simulasi gitu ya, simulasi komputer atau gadget. Nah, untuk yang fotosintesis percobaan saat ini dicoba untuk menggunakan praktikum virtual atau virtual laboratorium. Ya, jadi mahasiswa bisa mensimulasikannya nih melalui gadgetnya gitu kan ya. Nah, di fisiologi tumbuhan juga selalu ada mini riset. Jadi satu topik ya, pertumbuhan dan perkembangan itu di awal perkuliahan biasanya sudah disampaikan nih, kita akan melakukan mini riset. Jadi semua mahasiswa masing-masing memilih ya, jadi mencari dulu apa nih yang mau diamati dalam riset tersebut ya, penelitian kecil-kecilan di rumah gitu. Tentunya yang melibatkan tumbuhan ya. Nah, ini dilakukan oleh mahasiswa masing-masing. Ketika tidak ada pandemi, biasanya juga ini tanamannya ini ditaruh di itu rumah kaca ya, rumah kaca yang ada di sebelah lab zoologi ya. Itu kalau misalkan sedang ada praktikum maksudnya perkuliahan fisiologi tumbuhan ya, praktikum juga, itu penuh biasanya hijau semua ya, karena memang mahasiswa di situ melakukannya gitu ya. Nah, karena semester sekarang sedang tidak bisa leluasa untuk memasuki kampus, maka mini riset juga dilakukan sendiri-sendiri di rumah ya. Oke, itu untuk beberapa metode yang dilakukan dalam praktikum fisiologi tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat, jadi berbagai mini riset ya yang dilakukan, yang dipilih oleh mahasiswa itu beragam sekali ya. Nah, ini juga beberapa untuk mempercantik ya. Ini ada Verti, ada yang tahu ini apa? Vertigarden ya. Jadi secara vertikal. Nah, ini kemudian hidroponik, ada juga yang meneliti bagaimana tumbuhan ketika memang ditumbuhkan secara hidroponik gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan apa aja? Apakah cuma air aja gitu kan? Atau ada zat tertentu yang memang membantu pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, bisa juga ini yang sekarang cukup in ya, karena di masa pandemi ini banyak yang senang, yang suka menanam-nanam. Ini ada pocket garden ya, jadi kantung-kantung itu yang secara vertikal bisa ditempel di tembok rumah gitu ya. Nah, kemudian hidroponik sederhana ini banyak dilakukan oleh kakak-kakak kalian itu ya. Ini yang sederhana yang hanya pakai botol aqua bekas itu ya, botol air mineral bekas, kemudian pakai sistem wick gitu ya. Ini banyak juga dilakukan. Nah, dan ini ketika kalian sudah mempelajari ini di kampus gitu ya, terutama di mata kuliah dan praktikum fisiologi tumbuhan, biasanya akan sangat terpakai sekali ketika kalian mulai terjun ke masyarakat di skup terkecil. Misalkan saat PPL, saat KKN. Teh Rahma pernah nggak saat KKN atau PPL menerapkan ini? Waktu KKN, Bu, hidroponik pernah. Nah, pas KKN ya. Ya. Jadi kalau mahasiswa biologi itu nggak pernah akan kehabisan program kerja. Karena banyak pilihan yang bisa diambil gitu ya. Selain misalkan ini berkebun dengan bermacam-macam bentuk, dengan bermacam-macam metode. Bisa juga misalkan membuat pupuk gitu ya, pupuk organik. Pokoknya kalau mahasiswa biologi nggak pernah kehabisan program kerja deh ya. Nah, di PPL juga itu Kak Brili ya, asisten praktikum. Beliau juga menerapkan ini tuh saat PPL-nya. Jadi di tempat di sekolahnya itu ini dengan bimbingan, kebetulan bimbingan Ibu Dr. Ria juga itu juga sama. Jadi memberikan sesuatu lah kepada sekolah gitu ya. Itu pasti senang sekali. Nah, jadi di fisiologi tumbuhan ini
kita berpraktikum, bermain dan belajar lah ya. Anggap aja bermain, biasanya soalnya senang ya kalau nanam-nanam gitu ya. Nah ini berhubungan dengan tanaman itu pasti sangat menyenangkan. Banyak juga alumni-alumni yang ini ya, menjadikan ini sebagai usaha sampingannya, ya hidroponik gitu. Ya, ini beberapa produk dan luaran dari mata kuliah dan praktikum fisiologi tumbuhan. Masih ada waktu, Teh Rahma? Sudah habis? 5 menit lagi nggak apa-apa, Ibu. Sebenarnya udah ya. Iya. Ini beberapa dokumentasi saja yang ada di lab ya. Ini kegiatan difusi osmosis maupun ada penimbangan kecambah ya untuk respirasi. Nah ini beberapa gambar yang menggambarkan ya kegiatan praktikum fisiologi di laboratorium. Ini letaknya di laboratorium atas ya, yang lantai 3. Nah mudah-mudahan nanti kalau adik-adik mahasiswa semester 1 sudah mulai bisa masuk kampus, nanti tempat kalian itu ya nggak jauh-jauh dari kelas dan lab gitu ya kalau di kampus seperti itu. Jadi kalian akan menikmati masa-masa berjas putih ini dengan mungkin saat dijalaninya agak-agak berat, tapi kalau udah selesai itu rindunya sangat-sangat ya seperti itu. Mungkin ini aja ya. Jadi dari praktikum yang dilakukan itu nantinya akan menjadi inti dari keterampilannya ini beberapa poin ini. Tapi mungkin barangkali waktunya terbatas ya. Ya intinya untuk kegiatan di lab ini sebagai keterampilan kalian ya untuk hands on-nya. Nah, itu dilatihnya, dikembangkannya adalah di praktikum ya, bereksperimen, pengujian hipotesis dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya dari saya untuk pengenalan mata kuliah dan praktikum fisiologi tumbuhan. Ya, terima kasih. Semoga nanti bisa bertemu lagi di kelasnya. Lagi-lagi harapannya sekarang itu seperti itu ya. Karena dengan bertemu virtual gini, tetap aja berasa ada sekat gitu ya. Nah, ini juga kan nggak kelihatan semua nih. Seperti itu. Ya, itu saja akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Deca. Ya, sama-sama. Ini banyak anak-anak nih, Bu. Ibu jadi kepengen. Bu. Sebentar ini stop share ya. Iya. Jas putih melambai-lambai. Terima kasih Bu Deca. Iya sama-sama Ibu Ria. Ya, itu menarik banget ya. Itu banyak sekali yang chat ke Bu Deca. Wow. Ya intinya pada mau pakai jas putih nih ya. Yang mau bicara lagi nggak, Rahma? Ya, Siapa lagi? Ibu. Sudah, sebenarnya langsung ke Ibu aja. Langsung ke Ibu Ria. Penutupan ya? Ya, sekaligus penutupan. Terima kasih Bu Deca. Adik-adik semua kita lanjut ke Ibu Ria, saya izin pamit dulu ya Bu ya. Ini mau melanjutkan audit yang di jurusan. Ya, jadi saya mohon left duluan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Adik-adik kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada Ibu Dr. Hajah Ria Yulia Gloria MPD. Silakan Ibu. Terima kasih Rahma, Mbak Mia, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang jelas ya di belakangnya, soalnya terang saya lagi ada di ruangan nih, Rahma, Mia. Iya Ibu, ini sedikit. Oke. Ya.
Saya nggak memberikan materi ya, para mahasiswa. Ini sudah cukup banyak dari para dosen-dosen yang keren-keren ya, luar biasa. Alhamdulillah dari hari yang pertama sampai ini yang keempat. Insya Allah mudah-mudahan mahasiswa semua semester 1 2020-2021 ya termotivasi semua. Semuanya jadi sangat tertarik juga, jadi tak sekian nggak sabar. Kalau tadi kata Bu Deca tuh ingin cepat pakai jas putih ya. Ini kayak di film ya. Film apa tuh Rahma? Namanya tuh judulnya yang Bu Epi tayangkan itu ya. Kim Sabu. Itu Bu. Iya, Kim Sabu. Romantis. Itu ya. Insya Allah kita berdoa saja semoga pandemi cepat berakhir ya. Karena memang teori tanpa praktikum yang Profesor Dr. Wahidin di hari pertama itu juga sudah mengulas, itu nggak akan ya ilmunya. Dan juga bisa ada you practice and you get better. Jadi kalau misalnya kita praktekkan, maka kita akan mendapat lebih banyak lagi daripada hanya belajar teori. Tidak akan sampai 100% pemahamannya. Sehingga kenapa kalau di biologi khususnya jurusan biologi dan juga matematik tentunya dan ilmu yang lain yang sains itu praktikum dan teori itu selalu berdampingan, nggak boleh tidak. Makanya tadi Ibu Dede juga bilang kalau udah di kampus kamu pasti akan sekitar kelas lab gitu, bolak-balik di situ aja ya. Alhamdulillah. Terima kasih, walaupun ini nggak ada Bapak dan Ibu dosennya, tapi saya ingin tetap mengucapkan terima kasih untuk para pemateri kita di kali ini ya, di acara orientasi laboratorium, Bapak Profesor Dr. Haji Wahidin MPD, kemudian Dr. Hajah Yunita MPD, Ibu Dr. Dewi Cahyani MM MPD, Bapak Edi Chandra SSI MA, kemudian Ibu Dr. Ina Rosdiana Lesmanawati, MSI, yang juga sebagai Ketua Jurusan Biologi ya, kalian harus hafal. Kemudian Ibu Dr. Epi Rofiati, SSI MPD, Bapak Asep Mulyani, MPD, Ibu Yuyun Maryuningsih, SSI MPD, Ibu Muhimatul Umami, MSI, Ibu Dede Cahyati yang tadi ya, yang barusan, Ibu Dede Cahyati MPD, kemudian Ibu Sokmatul Nada MPD, Bapak Mujib Ubaidillah MPD, dan Ibu Indah Rizki Anugrah MPD. Ada 3 yang berhalangan hadir karena ada kepentingan yang juga sangat penting. Saya juga tetap harus ucapan terima kasih dan juga untuk supaya kalian tahu mahasiswa, ada Ibu Dr. Kartini MPD, beliau itu mengampu mata kuliah kimia dasar, kemudian siapa lagi, Pak Johar Maknun MSI, mengampu mata kuliah ekologi sama apa ya, Pak Johar itu apa ya, apa mas satunya lagi, ekologi dan Biologi yang juga, Bu. Biologi umum juga. Oh ya, dengan biologi umum bersama Bu Ina ya, sama Bu Evi. Dan satu lagi Ibu Eka Fitria MPD yang mata kuliah zoologi bersama Ibu Muhimatul Umami. Ya, terima kasih semuanya. Saya kira cukup sekian, nanti saya tutup saja dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat dan juga bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya anak-anak ya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih kalian udah stay ya 4 hari. Mudah-mudahan cepat bertemu ya offline. Silahkan kepada moderator ya, saya serahkan Rahma dan Mbak Mia. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi kepada adik-adik kalian ini. Saya sudah cukup ya. Ya, Ibu, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya, pengumuman. Ya, sebelum kita akhiri acara hari ini,
Ada beberapa hal yang mau kita umumkan terlebih dahulu untuk adik-adik semua. Yang pertama ini ada kaitannya dengan kemarin ya, waktu dengan Ibu Yuyun Yusio itu kan ada giveaway ya, yang tebak-tebakan sel bawang itu, masih ingat nggak nih? Kemarin ibunya baru memberitahukan pemenangnya. Siapa ya? Pemenangnya adalah siapa? Lubna Pak Iko. Jadi pemenang giveaway dari Bu Yuyun adalah Lubna Pak Iko. Selamat ya, selamat ya Lubna. Lubna boleh di-unmute Lubna, coba kita say hi dulu ke Lubna. Halo Lubna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lubna dari kelas apa Lubna? Lubna dari kelas biologi A ya. Rumahnya di mana Lubna? Di Pleret. Oh, itu dekat ya. Setio mantap tuh, Wawan Darmawan. Oh, temennya Wawan, iya bener ya. Kemarin kan Wawan. Oke. Sip, nanti Lubna teteh hubungi lewat chat ya untuk hadiahnya teteh minta. Oke. Sama-sama Lubna. Semangat juga untuk adik-adik yang lain ya. Untuk yang nggak sabar pakai jas lab. Untuk yang nggak sabar pakai jas lab, harap bersabar. Nanti insya Allah ada waktunya ya. Itu juga biasanya pada excited banget ya Mbak. Kalau misalkan pakai jas lab itu. Oke. Kemudian apa lagi? Masih ada yang salam-salam. Dari Bahjatin, dari Monika Dwi, dari Nurus Sabani. Wah, langsung ramai kolom chatnya. Lia Amelia, Tibi Dwi, Monika. Oke lah. Doa sudah ada wakilannya. Jadi, udah? Rahma, saya lupa tadi ya. Ya, gimana Bu? Ya, saya belum ini ya, terima kasih itu sama kru lab ya. Udah dikenalin ya, ada Mbak Mia ya, makasih banyak Mbak Mia, Mbak Rahma, kemudian yang ini nih kru lab yang keren nih, Mas Ahmad sama Mbak Lulu. Mas Ahmad kok nggak pernah lihat dari kemarin ya mukanya. Mas Ahmad terima kasih, Mbak Lulu juga ya, terima kasih banyak. Ya, sama Ibu. ya kata ini yang paling penting nih, terima kasih untuk kru lab. Keren acaranya. Ya. Terusin lagi, boleh silahkan. Ya, jadi, ya adik-adik dari kemarin melihat Mas Ahmad ya kayaknya. Mas Ahmad kalau dilihatkan jadi seksi sibuk nih. Jadi kita kan praktikumnya online, jadi banyak acara praktikum yang di video sama Mas Ahmad. Jadi Mas Ahmad ceritanya lagi jadi seksi sibuk, video sana, video sini gitu. Jadi ya nanti pengen lihat Mas Ahmad, aduh Mas Ahmad dicariin Wawan, mana Mas Ahmad? Mas Ahmad yang mana yang dicariin Wawan? Ya, misalnya lagi tidak ada di sekitar sini. Nanti kalau ada kesempatan ketemu lagi nanti lihat Mas Ahmad ya. Buat puan-puan yang mau lihat Mas Ahmad sama adik-adik yang lain. Ini ada yang mau tanya jawab mungkin? Oh iya, sedikit boleh ya ada yang tanya jawab. Ada yang bertanya boleh, nanti langsung dengan praktikum. Kata Wawan, mau lihat Mas Ahmad, soalnya kalau di grup WhatsApp yang otak-otak Mas Ahmad. Iya, soalnya Mas Ahmad seksi sibuk ya. Seksi sibuk, tahu nih Mas Ahmadnya. Coba sambil nunggu Mas Ahmad ya, barangkali Mas Ahmad bisa bergabung sebentar lagi. Adik-adik nih, terutama mungkin dari yang Bio B atau Bio C, perwakilannya. Barangkali mau bertanya atau tanya jawab, atau siapa aja boleh ya. Kalau nggak, biar silakan bisa diambil. Yang mau bertanya boleh diambil dulu, biar teman-teman yang lain juga kenal. Kalau online itu biasanya susah ya, bukannya ini setiap anggota kelas udah pada kenalan belum sama anggota kelas yang lain? Ini bisa jadi forum untuk memperkenalkan diri juga nih.
halo saya Awan, misalkan gitu dari bio A barangkali ada yang mau tahu bisa Awan gitu ya. Yang lain juga boleh. Siapa nih? Yang akhir ada Zahwa. Gimana Zahwa? Oh iya. Ngomong boleh loh Zahwa kalau mau. Siapa nih? Ayo siapa yang mau tanya-tanya? Siapa yang mau? Enggak Kak, itu tadi kepencet. Oh tadi kepencet. Gak apa-apa loh kalau ngobrol Zahwa. Zahwa kok silakan nih. Oke, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mengikuti rangkaian acara dari hari Senin ya, Senin sampai hari Jumat. Terima kasih banyak, semoga semuanya tetap sehat. Ibu Ria, terima kasih banyak selaku Ketua Lab sudah mengadakan acara ya, sehingga kita bisa bertemu meskipun ada jarak di antara kita, ada sekat di antara kita. Tapi nggak apa-apa, insya Allah semoga keadaannya cepat membaik, jadi kita bisa bertemu offline, nggak bisa bertemu luring ya, nggak ada. Begitu, sekian dari saya, Rahma Yuliani. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada tingkah yang kurang berkenan di hati adik tadi. Itu, dan dari media gimana? Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan pemanggilan gelar atau kesalahan kata-kata. Mari bersama-sama kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya adik-adik. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Kita berdua pamit. Terima kasih ya. Sekian dari kita berdua, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.